bebas. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada kalanya kita tuh berdoa. Dan saya akan membawakan doa dalam agama Kristen dan untuk agama di luar dari agama Kristen disesuaikan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkatmu, kau masih memberikan kesehatan hingga detik ini. Bapak, sebentar lagi kami ingin melakukan kegiatan kami, kiranya Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Doanya kami berbuat kiranya Engkau ampuni agar tidak terhalang kasihan juga yang Engkau berikan kepada kami. Sempurnakanlah dalam ini dan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi teman-teman, apa sih pengertian dari bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu? Baik, terima kasih Teh. Menurut saya, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. Baik. Nah, jadi bimbingan kelompok itu tuh adalah bimbingan yang dimana membantu individu atau siswa dalam menangani masalahnya, baik dalam perkembangan sosialnya, akademik, atau pribadi. Nah, selanjutnya apa sih tujuan bimbingan kelompok kita? Ada yang tahu? Oke, baik Rifa. Yang pertama pasti mencari solusi dari suatu masalah. Baru yang kedua itu mengakrabkan anggota kelompok. Lalu yang ketiga itu kita bisa menerima pendapat dari teman-teman kita yang lainnya. Oke, jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama itu dapat menerima pendapat dari teman-teman. Yang kedua itu dapat menerima dan menghargai segala pendapat yang diberikan. Oke, selanjutnya itu ada cara pelaksanaan. Nah, cara pelaksanaan itu ada 3. Yang pertama itu setiap anggota sebelum mengajukan pendapat wajib menunjuk tangan seperti ini. Nah, yang kedua itu setiap anggota juga wajib mengemukakan pendapat tanpa kita menjudge ada apa atau tidak. Yang ketiga itu menghargai segala pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Selanjutnya itu ada asas-asas bimbingan kelompok. Apa sih asas-asas bimbingan kelompok itu? Kan ada 4. Ada yang bisa berpendapat. Oke, baik. Teriak. Asas-asas itu yang pertama ada asas kerahasiaan, dimana kita mampu menjaga rahasia yang sudah kita bicarakan di dalam kelompok ini dan tidak menyebarluaskannya. Oke, Elza? Kelompok ada asas keterbukaan, dimana kita di dalam kelompok ini harus terbuka dalam menceritakan masalah yang kita punya, tapi juga terbuka juga dalam menerima pendapat orang lain. Oke, ada yang lain? Oke, baik, Viva. Lalu yang keempat itu ada namanya asas kesukarelaan, yang mana semua anggota kelompok itu bersukarela tanpa ada paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi asas-asas dalam bimbingan kelompok itu ada 4. Yang pertama itu asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka satu sama lain dalam kegiatan tersebut. Yang kedua itu asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini kita harus satu menerima segala pendapat yang dikemukakan dari setiap pada anggota kelompok. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini kita harus sukarela memberikan pendapat dan sukarela mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang keempat itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tuh apapun yang kita bicarakan dalam kegiatan ini kita tuh harus merahasiakannya, tidak bisa kita sebarluaskan. Nah, selanjutnya itu ada, jadi yang ketiga itu mengakrabkan diri bersama teman-teman di dalam kelompok tersebut. Baiklah teman-teman, pada kegiatan ini kita akan membahas topik bebas, di mana topik ini akan ditentukan oleh teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok. Nah, teman-teman apakah sudah siap untuk menjalani kegiatan membahas topik ini? Siap, Meka. Oke, baik. Dan bagaimana suasana kalian mengikuti kegiatan ini? Apakah nyaman? Nyaman, Meka. Oke, kita masuk ke dalam kegiatan bahas topik ya. Nah, jadi topik yang akan saya bawakan itu berasal dari pendapat-pendapat dari kalian. Nah, jadi untuk teman-teman bisa berikan pendapat topik apa yang akan dibahas dan berikan juga alasannya. Oke, baik ya. Menurut saya kita bisa membahas topik mengenai mengurangi makanan junk food, karena itu sedang marak
selanjutnya, oke baik Armina. Baik, terima kasih Beka. Jadi menurut saya topik yang akan dibahas kali ini dari saya yaitu tentang bahaya rokok, karena beberapa kasus terlalu banyak di Indonesia ini dari bahaya rokok itu berdampak ke anak kecil. Oke, terima kasih Armina. Untuk teman-teman lain, baik Evan. Terima kasih. Topik yang saya itu terlambat kampus ya, alasannya karena banyak mahasiswa yang terlambat bangun atau begadang, mereka ketinggalan kelas mereka. Untuk teman-teman lain, baik Azza. Jadi menurut saya topik yang bisa kita bahas itu adalah mengenai penyebaran hoax di sosial media. Karena zaman sekarang ini namanya hoax itu sering banget tersebar, sering banget disebarluaskan dan dipercaya terus sama orang. Menurut saya itu penting dibahas biar kita semua minimal ada di kelompok ini tuh jangan sampai menjadi pelaku-pelaku atau korban hoax. Yang baik, yang tadi untuk Rifa. Jadi, PK, menurut saya mempunyai dua topik yang relevan untuk kita bahas. Yang pertama itu membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena banyak kita lihat kalau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab banyak sekali membuang sampah sembarangan. Yang mana seharusnya sampah itu bisa dibuang ke tempatnya. Lalu yang kedua itu topiknya yaitu kecanduan gadget. Yang mana kita lihat sekarang manusia itu kalau tanpa gadget itu kayaknya tidak terbiasa seperti itu. Oke, baik Rifa. Nah, jadi topik-topik yang kebukaan itu yang pertama itu junk food. Yang kedua itu mengurangi rasa kemalasan. Yang ketiga itu bahaya merokok. Yang keempat itu penyebaran hoax di sosmed. Jadi yang kelima itu terlambat ke kampus. Yang keenam itu buang sampah sembarangan. Dan yang ketujuh adalah kecanduan gadget. Jadi teman-teman bisa teman-teman dulukan dari pertama sampai yang ketujuh topik mana nih yang relevan kita bahas yang pertama sampai yang ketujuh. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat. Oke, baik PK. Menurut saya urutan yang pertama itu adalah membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena banyak yang kita lihat banyak sekali orang-orang membuang sampah itu tidak pada tempatnya, yang mana itu akan mengganggu lingkungan sekitar kita. Baru untuk topik yang kedua itu adalah kecanduan gadget. Sama seperti yang membuang sampah sembarangan, dia itu dilalui di setiap harinya. Jadi kalau misalnya kita kecanduan gadget itu dapat mengganggu kesehatan kita dan banyak dampak-dampak yang lain lagi. Baru yang ketiga, menurut saya itu mengurangi junk food. Kenapa? Karena junk food itu tidak sehat sekali di dalam kehidupan kita. Jadi dia itu berurutan PK. Lalu yang keempat menurut saya itu adalah penyebaran hoax, yang mana dari kita kecanduan gadget itu kita bisa saja menyebar berita hoax dan mendapatkan berita hoax di dalam sosial media kita. Baru topik yang kelima itu adalah jadi topik yang kelima itu adalah bahaya merokok. Kenapa? Karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan kita dan apalagi untuk perempuan, karena perempuan itu akan menjadi ibu dan mempunyai racun di dalamnya. Jadi untuk topik yang keenam yaitu mengurangi rasa kemalasan saat mengerjakan tugas, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali mood yang tidak bisa kita atasi sendiri. Jadi rasa malas itu menghantui kehidupan kita sampai kita itu tidak bisa melakukan segala hal. Baru yang topik yang terakhir itu adalah terlambat pergi ke kampus. Kalau bisa diurutkan, karena rasa kemalasan itu jadi semuanya itu terhambat dan semuanya itu geraknya jadi lambat. Jadi itu mempengaruhi keberangkatan atau kedatangan kita ke kampus seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman masih ada yang ingin berpendapat? Oke, baiklah. Jadi apakah
setuju dengan pendapat Rifa? Setuju. Baiklah. Oke, jadi topik yang pertama kita bahas itu berarti adalah buang sampah sembarangan. Nah, jadi mengapa sih penting topik ini kita bahas pada kegiatan kali ini? Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin berpendapat, silakan ceritakan. Baik, Elza. Jadi menurut saya ini itu penting dibahas supaya kita tuh tidak menjadi contoh yang buruk dalam membuang sampah sembarangan. Jadi itu penting dibahas supaya kita tuh jangan memberikan contoh yang buruk di dalam orang lain. Baik, Elza. Selanjutnya, Ria. Oke, selanjutnya kalau nanti topik yang kita bahas karena supaya kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih. Baik, Kak Nadia. Jadi di sini kenapa topik ini penting? Karena supaya semua orang itu tidak menganggap kalau membuang sampah itu hal yang sepele. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Rifa. Menurut saya topik ini itu untuk menjaga kedisiplinan kita. Untuk membuang sampah itu bukan sembarangan loh, ada tempatnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Rifa. Selanjutnya, Ardina. Menurut saya kenapa topik ini dibahas agar kita terbiasa hidup bersama. Oke, selanjutnya, Eva. Baik, terima kasih mereka. Mengapa ini sangat penting dibahas, yaitu pada tahu membaik dan membuang sampah menyebabkan banyak atau penyakit. Nah, jadi saya simpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Yang pertama itu kita tuh tidak sepele atas buang sampah sembarangan itu. Yang kedua, kita menjadi disiplin untuk buang sampah pada tempatnya. Pada dasarnya itu sampah itu ada tempatnya loh, nggak sembarangan kita buang. Jadi yang ketiga itu kita tidak menjadi contoh yang buruk bagi teman-teman yang dimana kalau itu bersih. Yang keempat itu kita menjadi hidup bersih, dimana kita menjaga lingkungan dengan buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan. Yang kelima itu mengapa penting topik ini dibahas tuh karena pasti nih kalau kita buang sampah sembarangan pasti ada dampaknya di mana itu tuh akan menyebabkan banjir atau penyakit. Nah, jadi itulah yang dapat saya simpulkan mengenai pendapat-pendapat anggota sekalian. Nah, selanjutnya itu apa aja sih faktor penyebab dari permasalahan buang sampah sembarangan? Untuk teman-teman berpendapat, oke baik Kak Nadia. Jadi faktor-faktornya itu yang pertama itu kalau menurut saya itu merasa bebas, karena kalau merasa bebas kalau misalnya kita buang sampah itu tidak ada teguran, tidak ada. Oke, terima kasih. Baik Arina. Jadi menurut saya faktor kenapa seseorang itu membuang sampah sembarangan karena dari kecil dia tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk membuang sampah pada tempat. Oke, terima kasih. Selanjutnya Rifa. Menurut saya kenapa orang itu membuang sampah sembarangan? Karena tidak adanya tong sampah di sekitar lingkungannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang berpendapat. Oke, baik Eva. Ya, terima kasih. Apa saja faktor yang membuang sampah sembarangan itu? Tidak saja bahkan membuang sampah itu berdampak buruk bagi orang lain. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ria. Untuk faktornya itu bisa jadi karena dia tidak sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu akan membawa dampak buruk. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adalah Elza. Jadi faktornya itu mungkin karena dia itu kayak kan mungkin memang ada pas sampah atau apa, terus dia nggak mau repot gitu buat simpan dulu sama aja di tempat sampah apa, jadi kayak males kalau bawa sampah apa dia itu males. Oke, terima kasih atas pendapat teman-teman. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasannya faktor-faktor dari topik yang kita bahas ini mengenai buang sampah sembarangan adalah banyaknya yang tidak sadar atau tidak peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, tidak adanya kesadaran diri seperti yang Riza bilang, dia tuh malas untuk membawa sampah-sampah, jadi dibuang sampah sembarangan. Nah, jadi selanjutnya itu mungkin dari dia kecil tidak diajarkan tidak diajarkan orang tuanya pada anak tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada sepatah kata
biasa. Jadi mungkin orang tuanya itu sudah mengajarkan dia, udah biasa kali dicontohkannya orang tua itu sebagai role model. Mungkin dia mereka melihat orang tuanya buang sampah sembarangan, jadi mengikutinya. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat yang saya dapatkan dari teman-teman. Nah, saat itu ada pun akibat dari topik membuang sampah sembarangan. Untuk teman-teman yang berpendapat, baik Adina. Jadi menurut saya akibat bila seseorang itu membuang sampah sembarangan itu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Oke, wanita Kak Nadia. Jadi akibatnya itu bisa membuat orang lain mengikuti membuang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya nih Pak. Mungkin akibatnya itu selokan itu jadi akan bermasalah karena orang itu bisa membuang sampahnya itu di selokan gitu. Jadi dapat menyebabkan banjir juga nanti. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ya Pak. Sedangkan dalam hal yang disampaikan membuang sampah sembarangan itu menyebabkan penyakit yang menjadi sarangnya dan menular dan tikus. Oke, terima kasih ya Pak. Untuk teman-teman yang berpendapat, oke baik Tria. Seperti yang kita tahu ya, di kampus kita ini juga banyak tempat-tempat umum yang menjadi kumuh karena banyaknya sampah yang terletak di situ. Terima kasih Tria. Oke, baik Elza. Apa yang saya dapatkan itu dari masa sekarang tentunya adalah lingkungan kita itu menjadi mencolok. Oke, terima kasih Elza. Jadi dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman, akibat dari buang sampah sembarangan itu yang pertama itu pemandangan jadi daerah ilihan atau jorok. Yang kedua, pasti kita sering nih lewat jalan yang banyak sampah, pasti baunya tidak sedap. Yang ketiga itu menjadi sarang nyamuk, menimbulkan penyakit dari menjadi sarang nyamuk, lalat atau tikus. Nah, yang keempat itu tuh bisa menyebabkan banjir. Kita tahu nih, apalagi di Medan ya kan, seperti di lingkungan kota raya, itu tuh kalau misalkan sampahnya tertumpuk di dalam selokan itu akan menyebabkan banjir. Nah, yang selanjutnya itu menimbulkan ikut-ikut bagi orang-orang yang melihat kita buang sampah sembarangan. Nah, itulah kesimpulan yang saya dapatkan. Oke baik teman-teman, selanjutnya itu upaya dari masalah membuang sampah sembarangan. Nah, untuk teman-teman yang berpendapat, oke baik Pak. Menurut saya, bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan itu bisa dikenakan sanksi yang berat supaya dia itu tidak membuang sampah sembarangan lagi. Seperti di negara-negara Jepang, Korea yang negara bersih itu biasanya mereka itu mengenakan sanksi bagi orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Mengadakan kegiatan kondisi. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu Tria. Kita bisa menyediakan sampah-sampah yang mungkin kita bisa berkreasi, bisa menggunakan misalnya sampah cat, gitu, sampah ember cat kita letakkan di tempat umum yang tidak ada tempat sampahnya. Oke, terima kasih Tria. Selanjutnya Eva. Terima kasih. Yang solusi yang saya dapatkan yaitu kita bisa memberikan edukasi seperti mengadakan kegiatan berkebersihan seperti gotong royong. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya adalah Adina. Jadi saya upaya yang dilakukan untuk tidak membuang sampah sembarangan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jika diri kita sendiri itu udah mampu membuang sampah pada tempatnya, itu bisa menjadi role model bagi orang lain dan itu mungkin bisa dicontoh oleh orang-orang di situ. Oke, terima kasih Adina. Berpendapat lagi? Oke, baik Elza. Jadi apa yang harus kita lakukan mungkin kalau misalnya saya melihat ada teman saya yang membuang sampah sembarangan, saya bisa menyebut yang baik itu kan yang membuang sampah sembarangan.
upaya dari masalah membuang sampah sembarangan itu pertama kita tuh menegur orang tersebut jika membuang sampah sembarangan. Yang kedua, apabila orang tersebut tahu nih kita kan ada tuh yang sengaja membawa sampah terus dibuang sembarangan, perkumpulan sampah dibuang ke jalan, kita harus memfotonya dan memberikan sanksi. Nah, ketika itu kita harus menjadi role model bagi halayak sekitar. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita menjadi role model bagi teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya itu menyediakan tempat sampah atau kita tuh harus membawa seperti yang Tria bilang tuh kayak membawa kaleng-kaleng tempat cek, bisa jadi alternatif buang sampah pada tempatnya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Selanjutnya itu adalah komitmen mengenai buang sampah sembarangan. Komitmen apa nih yang timbul dalam diri kita, yang timbul dalam diri kita untuk melaksanakannya. Untuk teman-teman yang berpendapat, oke, baik, Elza. Jadi komitmen dari saya setelah kelas ini adalah saya memulai dari diri saya sendiri dulu untuk selalu komitmen membuang sampah pada tempatnya. Kalau saya pun tidak ada tempat sampah, saya simpan dulu di tas pada mana. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Nadia. Jadi komitmen untuk diri saya sendiri itu, jadi kalau misalnya ada kegiatan seperti gotong royong di sekitar lingkungan saya seperti rumah ataupun kampus seperti dimanapun, saya sebisa mungkin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, terima kasih. Baik, Arina. Jadi komitmen yang saya tanamkan mulai hari ini, saya akan mengingatkan kepada teman saya agar tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih Arina atas pendapat yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Eva. Oke, kita terima kasih kepada kesimpulan yang saya bisa dapatkan, yaitu mulai di sini saya akan melihat sampah atau sampah yang bisa dijangkau di dalam tempat yang bisa saya lewat, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Eva. Teman-teman yang berpendapat. Oke, baik, Tria. Mulai dari kegiatan ini, kegiatan yang sampah yang bisa saya gambar di rumah saya, di rumah saya akan membuatnya tempat sampah. Oke, terima kasih Tria. Oke, baik, Rifa. Jadi komitmen yang tertanam dalam diri saya, yang pertama saya pastinya akan membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua saya akan mengingatkan orang apabila membuang sampah sembarangan, saya akan bilang padanya kalau misalnya membuang sampah itu berdampak buruk sekali untuk lingkungan seperti itu. Oke, nah, jadi terima kasih atas pendapat-pendapat teman-teman yang sudah kalian kemukakan. Oke teman-teman, topik yang pertama tadi sudah siap kita bahas. Kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu kecanduan gadget. Menurut kalian nih, mengapa topik ini tuh penting untuk kita bahas? Oke, silakan Elza. Jadi menurut saya topik ini penting dibahas karena di zaman sekarang kan semua orang itu udah punya gadget. Yang pasti lah gadget itu udah ada di genggaman kita kan. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh kita nggak bisa mengendalikan itu gitu loh. Kita tuh terkadang kecanduan sampai kayak tuh lalai akan tanggung jawab kita dalam kegiatan sehari-hari. Jadi itu penting dibahas supaya kita tahu gimana cara mengatasi atau mengurangi hal tersebut. Oke, ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, Atrina silakan. Dan saya mengapa topik ini dibahas karena mengganggu fokus belajar, karena mahasiswa jika terlalu fokus dengan gadgetnya itu akan mengurangi konsentrasinya pada saat perkuliahan. Terima kasih Ardina. Ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, silakan Arta. Jadi mengapa penting topik ini dibahas? Karena kecanduan gadget itu betul yang bilang Ardina, bahwasanya tuh menurunkan konsentrasi kita. Contohnya itu seperti menunda tugas, terus kurang konsentrasi dalam perkuliahan seperti itu. Jadi kecanduan gadget ini sangat penting untuk dibahas di era sekarang. Oke, ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, silakan. Selain hal dari semua,
itu akan juga berdampak pada kesehatan kita, terutama kesehatan mata kita. Itu akan merusak kesehatan mata kita, dan mata kita bisa minus dan sebagainya. Oke, apakah ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, silakan Evan. Dengan gadget ini membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dalam jalan tugas ataupun pekerjaan di rumah. Oke, jadi dapat saya simpulkan kalau misalnya kecanduan, mengapa penting topik kecanduan gadget ini. Yang pertama, karena banyak yang lalai atas tanggung jawabnya, jadi dia itu lebih berfokus kepada gadgetnya daripada hal-hal yang lain. Baru yang kedua, dia itu dapat mengurangi motivasi belajar kita, jadi kita itu akan terus kecanduan dan tidak fokus dalam belajar. Lalu yang ketiga, itu akan berdampak pada kesehatan mata kita. Kita itu jadi sering bergadang dan mata kita itu tidak sehat, bisa jadi minus nantinya. Baru yang keempat, kita itu tidak care dengan dunia sekitar kita itu fokus kepada gadget aja tanpa memerhatikan sekelilingnya. Oke, selanjutnya, apa faktor dari kecanduan gadget? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, silakan Elza. Mungkin faktor kecanduan gadget itu karena melihat lingkungan sekitarnya, mungkin dia itu melihat orang-orang di sekitarnya itu dikit-dikit main HP, dikit-dikit pegang handphone gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku ikutan aja kayak gitu. Oke, ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, silakan Arta. Mungkin salah satu faktornya itu dia kesepian atau bosan, jadi selalu main HP. Oke, ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, silakan Ardina. Menurut saya faktornya itu karena seseorang itu kurang adanya kegiatan atau produktivitas di kehidupannya, jadi dia kecanduan gitu. Oke, ada yang bisa berpendapat lagi? Silakan Pria. Faktor selanjutnya itu ada karena orang tuanya yang memberikan dia gadget mungkin untuk belajar, tapi dia menyalahgunakan itu. Oke, selanjutnya ada yang bisa berpendapat lagi? Oke, silakan Saudara Evan. Faktor penyebab pengaruh gadget adalah main-main terus dalam kegiatan main game atau menggunakan media sosial. Jadi dapat saya simpulkan kalau misalnya kecanduan gadget itu mengapa? Karena yang pertama, gadget itu terlalu seru. Jadi banyak orang yang lebih berfokus kepada gadgetnya untuk bermain dan lain-lain. Baru yang kedua, faktornya itu orang tua memberikan anaknya gadget untuk belajar, tetapi si anak ini menyalahgunakannya untuk bermain game atau bermain apapun itu. Baru yang ketiga, dia itu melihat sekelilingnya itu tuh fokus kepada gadget, jadi dia itu ikut-ikutan dan jadinya menjadi kecanduan kepada gadget tersebut. Baru selanjutnya nih, menurut kalian menurut kalian apa akibat dari kecanduan gadget? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, ini ada 3 orang nih. Kita mulai dari Ardina dulu ya. Oke, silakan Ardina. Baik, terima kasih atas kesempatannya Teta. Jadi menurut saya akibat dari kecanduan gadget ini menurunnya konsentrasi dalam belajar dan menurunnya prestasi seseorang, karena dia tuh sudah kecanduan gadget, jadi nggak fokus lagi sama kehidupan belajarnya gitu. Oke, terima kasih Ardina. Oke, selanjutnya silakan Elza. Jadi menurut saya dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan itu adalah ternyata jadi mood swing gitu loh. Kita tuh jadi nggak bagus gitu loh. Misalnya kita nggak pegang handphone, kita tuh jadi gampang marah, gampang kesel. Jadi kayak mood kita tuh terlalu dipengaruhi sama gadget. Jadi kita tuh kehidupan sehari-hari moodnya jadi nggak bagus gitu. Oke, selanjutnya Arta. Jadi akibatnya itu jadi kurangnya pertemanan karena kurang komunikasi, dan apabila di rumah pasti nih kita sering disuruh orang tua, jadi kita juga nggak mau mendengar seperti itu. Oke, apakah ada pendapat lain? Oke, silakan Pria terlebih dahulu. Nah, selain yang bilang teman-teman itu ada juga faktor yang menambah pengeluaran, mulai dari membeli paket, misalnya bermain game, kita akan membeli item-item yang ada di game itu akan menambah pengeluaran kita. Oke, terima kasih Pria. Selanjutnya Evan. Akibat yaitu pengguna kesehatan. Ya, pengguna itu tidak bergerak dalam
dampaknya dan membuat tubuh ini tidak sehat. Oke, terima kasih Evan. Jadi di sini dapat saya simpulkan akibat dari kita kecanduan gadget. Yang pertama itu tuh seperti yang dikatakan Evan, kita itu kurang olahraga. Jadi postur tubuhnya itu akan bermasalah atau akan kelebihan atau akan kekurangan karena dia tidak makan, tidak minum, karena dia fokus kepada HP-nya dan itu akan mengganggu kesehatan mata juga. Baru yang kedua, akibatnya itu seperti yang dikatakan Ardina, kita itu akan menurunnya fokus belajar. Ini kan gitu. Iya, dan kelas apa? Prestasi. Oke. Lalu yang kedua, seperti yang dikatakan Ardina, kalau misalnya gadget itu membuat motivasi belajar kita itu turun dan prestasi kita itu juga turun. Lalu yang ketiga, kita akan merenggangkan komunikasi. Jadi kalau kecanduan gadget itu membuat yang dekat menjadi jauh dan yang jauh itu semakin jauh lagi. Yang seharusnya dia itu bisa berkomunikasi secara langsung, tetapi dengan adanya gadget dia itu lebih berfokus kepada gadgetnya tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya itu moodnya itu tidak bisa terkontrol. Jadi kalau misalnya nggak ada HP, dia itu tidak bisa melakukan apapun kayak gitu. Lalu selanjutnya solusi apa untuk mencegah kecanduan gadget ini? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, banyak sekali nih dari Ardina ya. Baik, terima kasih atas kesempatan mereka. Jadi menurut saya solusi untuk mengurangi atau mencegah kecanduan gadget ini adalah dengan cara membuat jadwal harian. Jadi kita bisa membuat jadwal kapan kita belajar, kapan kita menggunakan ponsel, dan kapan kita akan melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Oke, terima kasih Ardina. Selanjutnya Arta. Jadi solusinya itu yang pertama itu dengan olahraga. Itu kalau kita olahraga dan pegang HP, kita fokus olahraga, itu bisa menurunkan kesehatan kita dan bisa menurunkan kecanduan kita terhadap gadget, serta kita juga harus mematikan notifikasi yang membuat kita ke-distract. Oke, terima kasih Arta. Selanjutnya Elza. Jadi menurut saya kayak yang harus dilakukan itu mungkin dengan mengatur jadwal dalam menggunakan ponsel. Jadi kan sekarang juga ada pengaturan di handphone atau ada juga aplikasi-aplikasi yang kayak bisa mengatur batasan waktu kita untuk membuka aplikasi tertentu. Jadi nanti kalau udah lewat batasannya, otomatis aplikasi itu nggak bisa dibuka. Nah itu diharapkan bisa juga untuk mengurangi waktu kita dalam menggunakan aplikasi atau gadget kita. Oke, terima kasih Elza. Selanjutnya Tria. Selain itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, seperti kita bisa berbincang dengan keluarga kita, berbicara dengan ayah ibu kita atau saudara-saudara kita untuk mengurangi penggunaan gadget tersebut. Oke, terima kasih Tria. Ada pendapat yang lain? Oke, silakan Evan. Saya apa yang saya dilakukan yaitu kita bisa keluar rumah untuk mengenali lingkungan kita atau mencari hiburan di luar sana. Oke, terima kasih Evan. Jadi dapat saya simpulkan solusi kita untuk mencegah kecanduan gadget ini, yang pertama kita itu membuat jadwal harian. Kapan sih kita harus bermain HP, kapan sih kita harus memasak, kapan kita harus mengerjakan tugas. Baru yang kedua, kita itu bisa mengontrol HP kita dengan aplikasi yang bisa mengatur kapan saja kita memakai HP. Jadi kalau misalnya sudah batas waktunya, semua aplikasi tidak bisa terbuka. Jadi itu bisa mengurangi kita kecanduan gadget. Baru yang ketiga, kita itu bisa mencari hiburan atau merefreshingkan otak dan diri kita itu dengan alam di luar sana, dengan lingkungan kita, bukan berfokus kepada HP tersebut. Baru kita juga bisa mengganti kegiatannya itu dengan olahraga, dengan jadi kita olahraga itu tidak perlu menggunakan HP, kita itu fokus pada olahraga, dan kita bisa menggunakan waktu kita itu untuk berdiskusi kepada keluarga kita, bukan hanya lewat gadget, tetapi kita itu bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi selanjutnya saya ingin menanyakan nih tentang komitmen.
Kira-kira komitmen apa yang sudah tertanam dan tumbuh di dalam diri kalian setelah kita membahas topik ini? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, kita mulai dari Tria terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Mungkin komitmen saya dari topik yang kita bahas ini tadi, saya akan mengatur jadwal-jadwal saya sedemikiannya agar semakin kedepannya semakin tertata dan semakin bagus lagi ke depannya. Oke, terima kasih Tria. Selanjutnya Evan. Teman untuk lebih konsisten dalam olahraga daripada gadget. Oke. Selanjutnya Ardina. Baik, jadi komitmen yang akan saya jalankan ke depannya adalah saya mungkin akan mengatur waktu saya lebih baik lagi dan lebih tertata, dan juga saya mungkin akan memperbanyak bersosialisasi dengan orang-orang atau keluarga saya sendiri untuk menghindari kecanduan gadget. Oke, terima kasih Ardina. Selanjutnya Arta. Jadi komitmen saya mengenai topik ini tuh saya akan lebih mengatur bermain HP saya atau kecanduan HP. Terus saya akan lebih produktif dan mengikuti organisasi-organisasi yang meningkatkan kreativitas kita dan mematikan notifikasi-notifikasi yang tidak penting agar tidak terdistraksi. Oke, terima kasih Arta. Selanjutnya Elza. Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan berhenti bermain gadget atau scroll sosial media di atas jam 9 malam. Saya berkomitmen kalau misalnya pun saya harus membuka gadget itu untuk hal penting seperti kerja kelompok atau mengerjakan tugas, tidak untuk bermain sosial media atau yang lain-lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Komitmen yang kalian sampaikan sangat bagus. Oke teman-teman, untuk topik kecanduan gadget ini akan kita akhiri dan kita akan melanjutkan ke topik yang ketiga. Oke teman-teman, pada topik yang kedua telah kita bahas, selanjutnya kita akan bahas topik yang ketiga, yaitu mengurangi junk food. Nah, menurut teman-teman sekalian, kenapa sih topik ini penting kita bahas? Ada yang bisa jawab? Banyak sekali teman-teman. Kita mulai dari Elza. Menurut saya topik ini tuh penting dibahas karena kalau sering mengkonsumsi junk food itu sangat berdampak ke kesehatan kita, dan itu tuh nggak butuh waktu lama buat kelihatan. Jadi melalui topik ini dibahas, semoga kita bisa menemukan solusi untuk mengurangi. Selanjutnya, Rita. Oke, kenapa topik ini penting dibahas? Karena banyak sekali mahasiswa atau masyarakat lainnya yang tergiur dengan membeli junk food. Karena junk food itu rasanya enak sekali. Jadi saya harap topik ini penting untuk kita itu sadar kalau misalnya nggak semua makanan yang dijual sana itu baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Dina. Terima kasih atas kesempatan kita. Jadi menurut saya kenapa penting dibahas karena terlalu banyak mengkonsumsi junk food itu dapat mempengaruhi kesehatan kita ke depannya. Terima kasih Eka. Dan dia sudah lihat kan pola hidup sehat bagaimana, karena kan junk food itu kan pasti cepat saji, gimana kita nggak tahu apa yang banyak melakukan atau hanya berlebihan atau kaldu yang dibuatnya itu dari mana kita tidak tahu. Jadi topik ini sangat penting dibahas, apalagi untuk mahasiswa di mana itu pasar. Jadi selanjutnya Evan. Baik, mengapa topik sangat tinggi baik? Mengapa topik dibahas, yaitu junk food ini adalah makanan saji yang sangat murah dan banyak pelanggannya yang mau yang murah. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa junk food ini penting kita bahas karena dia itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Karena junk food ini bisa dibeli dengan mudah
yang paling mempengaruhi dari kita membeli junk food ini, teman-teman. Jadi mungkin ini bisa kita kurangi, teman-teman. Selanjutnya, oke, jadi selanjutnya kita akan membahas dampak dari kita sering membeli junk food. Oke, teman-teman, ada yang berpendapat? Oke, banyak sekali ya, teman-teman. Mungkin saya ingin mendengar terlebih dahulu dari saudara Evan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa dampak kesehatan? Evan? Elza, sekali ini menurut saya dampak
penyebaran hoax ini kan betul yang dibilang Pria tuh, itu banyak merugikan kayak merugikan kita, merugikan si pembaca, karena inilah pentingnya kita tuh tingginya literasi, biar kita tahu itu tuh hoax atau apa, kita tuh jangan langsung percaya, kita harus cari tahu sumbernya dari mana, jangan langsung percaya. Jadi itulah pentingnya kenapa topik penyebaran hoax itu sangat penting kita bahas kali ini. Baik, Abina. Baik, terima kasih atas kesempatan KPK. Jadi menurut saya kenapa sih topik ini penting kita bahas? Karena penyebaran hoax. Baik, terima kasih atas kesempatan KPK. Jadi menurut saya kenapa? 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesempatan KPK. Jadi menurut saya kenapa topik ini penting kita bahas? Karena penyebaran hoax itu sangatlah itu adalah tindak kejahatan. Jadi itu bisa bisa merugikan banyak pihak. Terima kasih. Silakan Eva. Baik, jadi terima kasih pendapat dari teman-teman semua. Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya penyebaran hoax ini penting dibahas karena tentunya dia itu bisa merugikan banyak pihak. Nanti juga bisa terjadi kemudian seperti itu. Intinya penyebaran hoax ini adalah hal negatif yang dapat merugikan bagi pengguna-pengguna media sosial lainnya seperti itu. Nah sekarang apa kira-kira faktor penyebab kenapa hoax ini tuh bisa terjadi di media sosial? Silakan berpendapat. Silakan Arta. Jadi salah satu faktornya itu nih seperti dari media-media. Ini kan kita tahu nih lagi marak-maraknya tentang politik, di mana banyak tuh penyebaran hoax yang dimana ingin menjatuhkan, ingin menaikkan. Jadi itu tuh memang dari kayak dari atasannya atau memang media ini ingin dikenal artikel yang mereka buat gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Alina, Silakan. ini menurut saya faktor penyebab dari penyebaran hoax ini adalah kurangnya literasi digital masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak mencari tahu kebenaran itu, jadi mereka langsung percaya dengan berita hoax tersebut. Terima kasih. Baik, silakan yang lain. Saya Pria. Silakan Tia. Mungkin faktor penyebabnya itu karena banyak orang yang ikut-ikutan saja, karena itu yang bilang Arina, dia tidak membaca tapi dia ikut-ikutan membagikan yang dia tidak tahu apa yang dia bagikan tersebut. Baik, terima kasih. Saya Rita. Silakan Rita. Menurut saya penyebaran hoax itu bisa terjadi karena kegabutan seseorang. Jadi dia itu ingin menjadi pusat perhatian. Jadi dia itu mencarinya dengan menyebarkan hoax-hoax seperti berita kematian si A atau berita kematian si B yang sebenarnya itu tidak terjadi. Baik, terima kasih. Silakan Evan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Baik, faktor penyebaran hoax adalah informasi bisa diakses oleh Baik, terima kasih semuanya atas pendapatnya. Jadi bisa saya simpulkan faktor penyebabnya itu adalah mungkin ada orang-orang yang gabut, jadi dia pengen dinotis orang-orang, jadi menyebarkan hoax. Terus juga minimnya literasi, jadi baca apa dikit langsung disebarkan. Terus juga mungkin kalau dari segi media massa mungkin ya pengen viral juga gitu, jadi menyebarkan yang tidak-tidak. Terus juga karena sekarang informasi itu mudah disebarkan, jadi mudah juga lah tersebar hoax ini seperti itu. Nah selanjutnya itu kita lanjut ke akibat yang ditimbulkan dari penyebaran hoax. Teman-teman silakan berpendapat. Saya Alina. Silakan Arina. Jadi menurut saya dampak dari penyebaran hoax ini bisa memecahkan terjadi ras agama ataupun atau apapun itu yang berdampak pada negatif. Baik, terima kasih Ardina atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Silakan Arta. Jadi dalam penyebaran hoax ini akibat itu jadi adanya perselisihan satu sama lain, di mana yang satu taunya faktanya tentang ini, yang satu taunya tentang hoax ini, dapat informasinya, jadi mendapatkan perselisihan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Saya Rita. Menurut saya dengan adanya hoax ini adanya cyberbullying. Jadi antara pihak yang satu dan yang lainnya, dia itu menjudge kita
penyebaran hoax ini adalah bisa terjadinya cyberbullying, terus juga bisa terjadinya perpecahan antara ras atau agama yang berbeda-beda, terus juga terjadinya perselisihan, perpecahan seperti itu. Nah, selanjutnya upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Terutama kan kita sebagai pengguna media sosial, apa yang bisa kita lakukan supaya penyebaran hoax itu tidak terjadi? Nah, teman-teman silahkan berpendapat. Nah, Rifa. Silakan Rifa. Jadi menurut saya upaya yang bisa kita lakukan, kita itu harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yang mana kita itu harus mengingatkan semua informasi itu harus benar-benar kita ketahui dari mana asalnya, bukan hanya menyebar begitu saja atau membagikan postingan begitu saja seperti itu PK. Terima kasih. Yang lain apa? Silakan atas. Jadi upayanya itu kita tuh harus kita baca dulu informasi itu, kita tahu cari tahu juga sumbernya dari mana, situs terpercayakah atau dari mana, dari media mana, misalkan dia menyebarkan artikel, jadi kita tuh harus cari tahu sumbernya itu dari mana dulu, seperti itu mereka. Baik, terima kasih. Yang lain? Ria, Silakan. setelah kita mencari tahu, kita harus membandingkan mana sih yang benar, mana sih yang tidak benar. Kita harus tahu perbedaan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang lain? Silakan Ardina. Terima kasih atas kesempatan mereka. Jadi solusi yang bisa kita lakukan ke depannya adalah menggali informasi tersebut. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa mengecek informasi dari situs yang asli dan jangan percaya dengan situs yang baru muncul. Baik. Terima kasih teman-teman semua atas pendapatnya. Jadi bisa kita simpulkan upaya yang bisa kita lakukan adalah kita tuh harus saling mengingatkan satu sama lain, mengingatkan untuk jangan menyebarkan hoax dan juga jangan sampai kita termakan hoax. Terus juga kita harus istilahnya double check gitu ya untuk informasi yang kita baca, jangan sampai kita tuh juga mudah terkecoh begitu. Dan juga kita harus bisa membandingkan. Mungkin kita bisa baca dari berbagai macam situs mana nih yang benar-benar informasi yang fakta, mana yang hoax seperti itu. Nah, selanjutnya komitmen. Saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman semua. Apa yang akan teman-teman lakukan untuk berkomitmen dalam mencegah penyebaran hoax ini? Ria. Oke, terima kasih. Mungkin komitmen saya akan memperbanyak literasi, saya akan memperbanyak membaca situs-situs dari sosial media itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Evan. Teman untuk selalu
menyebabkan adanya penyakit. Jadi topik ini penting, sangat penting dibahas pada kegiatan ini. Terima kasih. Selanjutnya saya Menurut saya kenapa ini penting karena banyak sekali orang mau laki-laki ataupun perempuan yang merokok sekarang. Mereka tidak memikirkan kalau misalnya rokok itu bisa mengganggu kesehatan mereka seperti paru-parunya yang jorok. Nah, selanjutnya saudara. Baik, terima kasih. Mengapa topik yang sangat dibahas yaitu menyebabkan kecanduan stres jika tidak merokok. Jadi adakah teman-teman yang lain ingin berpendapat? Baik, silakan saudara. Selain itu yang dijelaskan dari semua, faktor lain juga kita membahas ini penting karena yang kecanduan merokok itu pasti akan mengeluarkan banyak uang lebih lagi dan dia tidak memikirkan berapa banyak uang yang telah dia keluarkan. Selanjutnya ada silakan. Jadi menurut saya itu sangat berpendapat kepada saudari Riva dan saudari Anda lebih ke kesehatan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mencium asap-asap rokok itu juga berpengaruh sama kita walaupun kita tidak merokok. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian. Jadi di sini dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman sekalian. Nah, kenapa topik ini tuh penting dibahas? Yang pertama itu karena masalah kesehatan. Karena dampak dari merokok itu bisa menjadi jadi penyakit untuk kita ke depannya. Nah, yang kedua itu seringnya karena tidak merokok itu membuat seseorang itu jadi stres gitu. Nah, yang ketiga itu karena rokok itu bisa menguras banyak uang. Nah, itulah pendapat dari teman-teman semua yang bisa saya sebutkan. Nah, setelah kita tahu nih kenapa topik ini penting dibahas, jadi teman-teman di sini tuh tahu nggak apa sih faktor yang menyebabkan bahayanya merokok? Silakan saudara Eva. Menurut saya faktor dari orang-orang itu merokok itu mengikuti tren. Jadi anak zaman sekarang, apalagi remaja-remaja sekarang, kalau misalnya lagi nongki nih, baru dia nggak merokok, pasti dia bilang nggak merokok, nggak kece seperti itu. Selanjutnya silakan saudari Elza. Jadi faktor yang menyebabkan seorang itu bisa merokok ini orang pasti karena coba-coba gitu, penasaran gimana sih rasanya gitu. Nah, jadi terusan dan berlanjut. Selanjutnya silakan saudari Atta. Mungkin salah satu faktornya itu karena stres kali ya. Jadi dia tuh mencari cara agar tidak stres dan dia mungkin disarankan oleh temannya seperti yang Elza coba-coba dan menjadi kecanduan. Nah, setelah kita dengar nih dari pendapat teman-teman, adakah dari teman-teman sekalian yang ingin berpendapat? Baik, silakan saudara Evan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, ada faktor-faktor dampak merokok yaitu menyebabkan penyakit bagi tubuh kita yang ataupun orang lain. Oke, terima kasih Evan. Selanjutnya Kak Nadia. Jadi menurut saya itu dampaknya itu ada di orang tua sih, karena kayak kurang perhatian atau kurang kasih sayangnya dari orang tua itu bisa berdampak pada anak. Oke, terima kasih atas pendapat Kak Nadia. Selanjutnya saudari. Oke, terima kasih betul yang dibilang teman-teman dari semua, mulai dari faktor-faktornya itu mungkin dari lingkungan yang mungkin yang anak sebayanya itu sudah mulai melakukan merokok, jadi dia pun ikut, dia pun jadi ikut-ikutan dan merokok juga dan jadi kecanduan. Jadi saya simpulkan dari pendapat teman-teman semua itu, jadi beberapa dampak merokok itu bisa jadi yang pertama itu karena ini mengikuti teman. Nah, yang kedua itu bisa jadi di tongkrongannya itu mungkin ada yang bilang kalau nggak merokok itu nggak kece gitu. Nah, yang ketiga itu kurang perhatian dari orang tua, karena kurangnya perhatian dari orang tua itu membuat seseorang atau remaja itu bisa merokok dengan
organ-organ tubuh kita seperti itu. Baik, selanjutnya ada hal lagi yang ingin berapa? Silakan, sudah bisa. Jadi akibatnya kalau misalkan sering merokok itu jadinya kita kan kehabisan uang karena rokok itu nggak murah gitu kan, lumayan lah. Apalagi kalau misalkan rokok itu saya buat itu sekali beli nggak mungkin cuma sebungkus, masih banyak kalau belinya. Nah itu bisa menghamburkan uang gitu. Terima kasih. Selanjutnya dari IPA. Dampaknya itu bisa berpengaruh pada lingkungan sekitar. Misalnya nih seorang bapak dia itu merokok, dia mempunyai anak bayi yang mana nanti bayi itu akan terkena penyakit juga, paru-parunya akan berubah. Selanjutnya saudara Eva. Terima SPK. Dampak dan hukumnya itu seorang perokok teknik perokok itu tidak fokus ataupun udah lelah karena paru-parunya kotor. Baik teman-teman, ada yang berpendapat lagi? Silakan Kak Nadia. Jadi saya itu setuju dari pendapat Elsa. Jadi kalau misalnya itu kan lebih ke mengumpulkan uang. Jadi kalau misalnya dia punya tujuan nih, misalnya kayak tujuan dia itu pengen punya mobil atau pengen nikah gitu sama pacarnya gitu kan. Jadi gara-gara dia kecanduan rokok ini uang dia habis, jadi kayak tertunda gitu. Terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya saudara Pria. Nah itu dari bilang Evan tadi itu akan mengurangi konsentrasi kita karena di dalam pikiran kita itu hanya mau ingin rokok, dan itu akan menambah beban pikiran juga. Jadi dari pendapat teman-teman sekalian yang bisa saya simpulkan itu yang pertama itu dampak dari merokok itu bisa menghabiskan uang seperti yang Elsa katakan tadi dan Kak Nadia katakan itu bisa menghabiskan uang karena jika kita kecanduan merokok itu kita tuh terus membeli rokok tersebut jadi uang kita tuh terkuras hanya untuk merokok. Nah yang kedua itu masalah kesehatan. Jadi dampak merokok ini bisa jadi menyebabkan kesehatan kita tuh menjadi kurang baik karena bisa aja paru-paru kita tuh kotor gara-gara tuh kita tuh terlalu banyak merokok. Nah yang ketiga itu bisa menjadi bisa dibilang mungkin menyebarkan penyakit kepada orang sekitar, seperti misalnya ada ayah yang merokok tapi merokoknya itu dekat anaknya, jadi anaknya itu bisa terkena dampak dari asap rokok sama itu tadi. Nah yang keempat itu yang bisa saya simpulkan yang terakhir itu karena terlalu seringnya merokok itu bisa mengurangi konsentrasi seseorang karena dia tuh maunya itu pemikirannya itu terus merokok terus dalam pikirannya. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari bahaya merokok itu tadi, nah jadi teman-teman di sini ada yang punya pendapat nggak atau solusi apa sih kedepannya yang kita lakukan supaya kita tuh mencegah bahaya dari merokok tersebut? Silakan saudari Atta. Jadi upaya untuk mencegah bahaya merokok ini dari dukungan dari teman-teman atau support system, di mana teman-teman itu sangat berpengaruh dalam mengatasi bahaya rokok orang tersebut. Mungkin diganti dengan permen. Emang kita tahunya kita bahwasanya nikotin dengan rasa permen itu sangatlah berbeda. Tetapi apa salahnya mencoba untuk menjadi lebih baik agar terhindar dari bahayanya merokok. Baik, selanjutnya saudari Elsa. Jadi mungkin yang dilakukan itu lebih ke gimana caranya supaya penyebaran rokok atau peredaran itu jangan terlalu meluas gitu. Apalagi kalau misalnya untuk pelajar atau apa itu jangan dipermudah untuk proses pembeliannya gitu supaya nggak terlalu banyak atau bisa dikurangi gitu jumlah rokok di Indonesia. Terima kasih. Saya berikut solusi dan upaya yang sudah dapatkan yaitu kita bisa meningkatkan kesadaran diri dalam diri kita untuk berhenti merokok. Selanjutnya saudari Tipa. Menurut saya solusi yang bisa kita dapatkan yaitu kita bisa meminta bantuan pada pemerintah untuk tidak
bisa jadi rokok itu dijual dengan harga yang semahal-mahalnya dari harga yang sekarang. Baik, terima kasih. Adakah teman-teman yang bertanya lagi? Silahkan seperti ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa mengedukasi pada anak-anak yang mungkin belum cukup umur, apalagi merokok itu, kita bisa melakukan memberi edukasinya mulai dari poster mungkin dan dengan poster bahwa merokok itu bahaya loh. Jadi upaya yang bisa saya berikan kayak mengurangi pengeluaran ya, kayak atau bisa digantikan dengan permen yang seperti dibilang si anak. Nah, baik. Jadi saya simpulkan dari pendapat teman-teman sekalian. Jadi upaya kita tuh agar mencegah bahaya merokok itu, yang pertama itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau nggak dari diri kita sendiri itu dimulai dari mana lagi? Nah, yang kedua itu perlunya dukungan dari orang lain gitu. Jadi orang terdekat kita itu bisa mengedukasi kita tuh tentang bahaya merokok. Nah, itu bahaya merokok itu bisa digantikan dengan permen. Memang permen itu rasanya itu tidak sama seperti nikotin, tapi itu bisa mencegah bahaya merokok. Nah, yang ketiga itu perlunya mengedukasi seseorang itu sejak dini tentang bahaya merokok. Nah, yang keempat itu kita mungkin perlu bantuan dari pemerintah agar membatasi usia untuk perokok, karena yang seperti kita ketahui sekarang itu anak-anak itu bahkan yang belum usianya belum di atas 18 tahun itu sudah merokok gitu, padahal itu nggak boleh gitu. Nah, setelah kita membahas tuh upaya atau solusi yang akan kita dapatkan, nah jadi saya tuh mau mendengar komitmen yang teman-teman lakukan untuk kedepannya itu seperti apa. Baik, silakan Kak Nanda. Dan terima kasih mereka. Jadi komitmen yang saya dapat berikan sesudah dari kegiatan kita pada pagi hari ini, jika saya melihat seorang lelaki, mau itu bapak-bapak ataupun adik-adik atau siapapun yang mengabang, saya akan mendukungnya. Selanjutnya, Kurang lagi. Selanjutnya ada yang bisa 2, 3. selanjutnya saudari Elsa. komitmen yang bangun diri saya selama masa ini adalah saya berkomitmen supaya saya jangan sampai terjerumus menjadi perokok atau menjadi orang yang seperti itu. Baik, adakah ada teman-teman yang sekalian ingin berpendapat? Baik, silakan untuk saudari Atta. Komitmen saya mulai dari ini, saya akan menghindar apabila masih bisa dihindarkan dari asap rokok yang misalkan ada rokok yang kita menghindar, dan seperti yang dibilangkan tadi juga kita tuh harus menegur apabila dia dalam tersebut merokok dalam umum. Baik, selanjutnya saudari Saya komitmen yang dapat saya tanamkan dalam diri saya tidak akan merokok, dan saya itu akan mengingatkan mulai dari yang terdekat seperti keluarga saya, teman-teman dekat saya untuk menjauhi rokok, karena kalau kita sudah merokok dan itu kecanduan bisa nanti ke hal-hal negatif lainnya. adakah ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Silakan saudari Lia. Baik, terima kasih untuk komitmen saya memberikan edukasi kepada mahasiswa saya bahwa merokok itu berbahaya dan menjauhi rokok karena orang yang membahayakan kesehatan diri sendiri. Selanjutnya terakhir komitmen dari saudara. Saya ingin dulu share bersama kalian. Baik, terima kasih atas komitmen yang kalian ucapkan pada hari ini. Semoga komitmen kalian bisa kalian benar-benar tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Jadi setelah topik 5 sudah selesai kita bahas, selanjutnya kita memasuki topik 6, yaitu mengurangi rasa kemalasan saat mengerjakan tugas. Jadi menurut kalian nih, mengapa topik itu penting kita bahas?
Ya, silakan saudari Rifa. Menurut saya kenapa topik ini penting untuk kita bahas karena sangat banyak sekali mahasiswa atau siapapun itu yang bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaannya seperti itu. Ya, terima kasih saudari Rifa. Adakah lagi yang berpendapat? Silakan. Ya. Mungkin kenapa penting topik ini kita bahas karena jika kita menunda waktu itu kita akan ada istilah waktu itu adalah uang. Jadi jika kita menunda waktu mengerjakan tugas ini kita akan kehilangan banyak hal. Terima kasih Dia. Ada lagi saudari Atta. Jadi mengapa penting untuk dibahas karena kemalasan itu sudah menjadi target bagi orang-orang, terutama saya sendiri sebagai mahasiswa itu harus Ada yang ingin berpendapat? Silakan Elza. Tadi sudah ingin dibahas karena sekarang ini tuh orang-orang tuh sering sekali kehilangan motivasi dalam mengerjakan tugas. Terima kasih saudari Elza. Silakan saudari Ardina. Baik, menurut saya kenapa sih topik ini penting dibahas? Karena agar mencegah rasa kemalasan kita dan menemukan cara untuk kita kedepannya mengurangi rasa malas kita. Terima kasih Ardina. Selanjutnya Evan, saudara Evan. Terima kasih Kak. Ya, mengapa topik ini sangat ingin dibahas yaitu karena seorang itu tidak fokus dalam sesuatu dalam pekerjaannya, maka muncullah rasa malas dalam diri mereka. Ya, terima kasih saudara Evan. Ya, selanjutnya saudari Atta. Oke, mengapa topik ini penting dibahas karena seperti Adina katakan bahwasannya untuk mengatasi agar kita tahu mengatasi rasa kemalasan agar kita juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang diperlukan. Ya, terima kasih kepada saudari Atta. Jadi di sini dapat saya simpulkan kenapa topik ini dibahas. Yang pertama itu mengurangi rasa kemalasan saat mengerjakan tugas. Yang kedua itu jadi banyaknya orang yang menunda-nunda pekerjaan itu. Jadi setelah kita melakukan kegiatan ini kita mendapatkan solusinya di sini. Selesai kita bahas mengapa topik ini penting. Jadi yang kedua itu ada faktor. Jadi menurut kalian kenapa sih dan apa sih faktor-faktor dari mengurangi rasa kemalasan ini? Jadi ada yang ingin berpendapat dari faktor kita ini. Jadi ada yang tahu nggak sih apa dari faktor topik kita ini? Ya, silakan Ragina. Jadi faktor dari topik kita ini itu mungkin karena kelelahan atau stres. Terima kasih Ragina. Silakan Atta. Jadi faktor dari topik ini yang pertama tuh pasti karena kelelahan belajar. Saya bisa tuh karena kelelahan belajar saya jadi merasa malas karena belajar out. Terima kasih Atta. Selanjutnya Evan. Baik, Beka, terima kasih yang beberapa faktor yang saya sama tugas yaitu rasa takut gagal. Seorang mungkin takut untuk gagal dalam mengerjakan tugas dan Terima kasih Evan. Selanjutnya ada lagi. Ya, Reza. Jadi faktornya itu mungkin karena kurangnya manajemen waktu yang baik. Terima kasih Elza. Silakan Tria. Selain itu mungkin dari melalui temannya, mungkin ada temannya yang santai-santai, tapi temannya belum bisa tugas. Sedangkan dia ingin santai-santai juga, tapi lupa dengan tugas tersebut. Terima kasih kepada Tria. Selanjutnya yang terakhir itu ada Rifa. Menurut saya faktor penyebabnya itu kurangnya motivasi. Jadi orang tuanya itu tidak melihat perkembangan anaknya. Jadi dia itu kurang motivasi dan bermalas-malasan dalam segala hal. Ya, jadi di sini dapat saya simpulkan kenapa sih faktor dari mengurangi rasa kemalasan saat mengerjakan
mengerjakan tugas itu yang pertama itu kurangnya manajemen waktu. Nah, jadi yang kedua itu seperti yang dibilang dia saat kita melihat yang kita enak-enakan saat mengerjakan tugas, nah, itu kan dia udah siap. Jadi kita itu belum siap. Jadi kayak 50-50 antara mengerjakan dan tidak. Nah, jadi selanjutnya itu ada kurang motivasi. Nah, jadi kesimpulan yang terakhir itu ada kurang motivasi. Nah, habis faktor, kalian tahu nggak sih apa saja dampak-dampaknya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama dari Rifa, kan? Yang pertama dampaknya itu pasti akan menurunnya nilai akademik dalam Terima kasih Rifa. Selanjutnya Dia. Mungkin kita banyak waktu yang lain untuk menyelesaikan dirinya. Terima kasih Tia. Selanjutnya Ata. Mungkin nilai akademiknya akan turun karena tugasnya tidak akan dijalankan sampai waktu untuk Terima kasih. Selanjutnya Bina. Jadi menurut saya akibat yang terjadi yaitu menghambat perkembangan diri. Jadi jika seseorang itu terlalu malas, jadi itu bisa menghambat perkembangan diri pada seseorang sendiri. mungkin akibatnya seperti yang mahasiswa mengerjakan kedatangan di kan yaitu dampak negatif pada hubungan kita. Jadi dapat saya simpulkan dari dampaknya itu yang pertama itu menumpuknya pekerjaan tugas-tugas. Yang kedua itu solusi. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya sampaikan itu banyaknya waktu untuk selesai. Dan kedua itu menurun. Dan yang terakhir itu banyak pengaruh. Jadi sehabis dampak, kalian tahu nggak sih apa solusi dari topik yang kita bahas ini? Menurut saya solusi yang bisa kita dapatkan yaitu kita membuat list di setiap harinya. Jadi dari malamnya udah kita list tuh apa aja besok kami bangun segini seperti itu. Oke, selain kita mengatur waktu kita juga waktu manajemenkan tugas-tugas apa aja yang mampu kita kerjakan dari hari ini dan yang belum mampu kita kerjakan di depan hari. Terima kasih dia. Selanjutnya apa? Jadi solusi dari topik tersebut kita tuh mencari teman-teman yang mendukung kita dalam mengatasi permasalahan. Terus kita juga harus tahu nih motivasi dan asal ada dorongan asal apa nih kedepannya jika kita menjalani ini apa nih pikir kita berdua. Terima kasih atas selanjutnya. Nah, jadi potensi kelompok itu adalah dengan menghindari distraksi. Nah, kita tuh bisa menghindari untuk menggunakan gadget kita tuh hanya sementara dan mengerjakan tugas kita dahulu sebelum kita menggunakan gadget kita untuk sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Abdullah. Selanjutnya Reza. Jadi yang bisa dilakukan itu menjauhi hal yang membuat kita tuh malas mengerjakan tugas. Karena kan malas mengerjakan tugas karena suka nongkrong-nongkrong sama teman. Nah itu dihindari. Kalau kita malas mengerjakan tugas karena main game itu dihindari semua. Terima kasih Abdullah. Selanjutnya Terima kasih apa yang saya dapatkan yaitu menciptakan lingkungan yang baru yang aman. terima kasih kepada saudara Evan. Jadi memang saya simpulkan di sini solusi itu yang pertama itu kita harus menulis apa saja yang akan kita mulai duluan buat tugasnya. Yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang terakhir itu mengatur prioritasnya. Sudah kita bahas dari solusi, yang terakhir itu ada komitmen. Jadi siapa di sini yang ingin berkomitmen terlebih dahulu? Silahkan datang. Jadi komitmen saya mulai hari ini saya tidak akan menunda tugas, saya akan mengerjakannya tidak menunggu hampir satu deadline.
siapa selanjutnya dia. Sama seperti Anda bilang, saya juga akan mengatur waktu saya mengerjakan tugas itu dari mulai yang akan muncul kembali ataupun yang dibuka. Terima kasih dia. Selanjutnya Eva. Menurut saya, komitmen yang akan datang dari saya akan membuat list dari malam hari sebelum esoknya. Eva. Selanjutnya Eva. Saya bisa mengusahakan saya hubungan saya berusaha dengan kesehatan agar tetap menjaga dan fokus menjalankan tugas. Terima kasih Eva. Itu Elza. Komitmen saya adalah saya akan memotivasi diri saya lebih lagi untuk menjadi masing-masing dari saya. Oke, terima kasih Elza. Selanjutnya yang terakhir juga ada Tina. Jadi komitmen saya ke depannya itu mulai hari ini, mulai detik ini dan jam ini saya akan mengurangi bermain HP untuk mencegah rasa kemalasan itu sendiri. Baik semua, topik ke-6 kita sudah dibahas. Sekarang kita lanjut ke topik ke-7. Topik kita hari ini adalah terlambat ke kampus. Apakah kalian mengapa topik ini sangat penting untuk dibahas? Baik, Elza. Topik ini tuh teruskan dibahas karena mahasiswa itu masih sekali namanya terlambat ke kampus untuk berbagai alasan seperti macet, dalam siaran dan lain-lain. Terima kasih Elza. Rifa. Menurut saya, kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena supaya kita tahu cara mengatasi dari permasalahan tersebut tadi. Baik, terima kasih Rifa. Baik, Anta. Jadi kenapa topik ini penting dibahas? Itu seperti yang bilang saja, biar kita tahu cara mengatasi keterlambatan itu kuliah ataupun bagaimana biar kita tahu untuk tahu cara membuat tema. Baik, saudari Hadina. Baik, itu saya harus dibahas karena itu akan menimbulkan mungkin dari Terima kasih Bu Hadina. Saudari Ria. Menurut saya kenapa ini dibahas karena ini menyangkut dengan etika kita, apalagi dalam pendidikan kita harus beretika yang baik terhadap dosen dan tidak terlambat masuk kelas. Terima kasih. Ria. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu kita tidak boleh terlambat dalam kampus karena ini pelajaran yang sangat penting untuk kita bahas untuk di masa depan kita nantinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor yang apakah teman-teman ada yang tahu. Baik, saudari Yanta. Yang biasa faktor itu yang lepas itu lambat bangun, lalu persiapannya lama, makeup, mandi, semua lama, yang lambat seperti itu. Baik, terima kasih saudari Yanta. Baik, saudari Yadina. Jadi menurut saya itu kenapa faktor sekarang mengalami keterlambatan masuk kelas itu adalah cuaca yang buruk. Jadi misalnya seperti hujan itu akan memperlambat jalannya dia untuk menuju ke kampus tersebut. Baik, terima kasih Yadina. Saudari Elza. Jadi saat itu mungkin karena berada kemudian kalau berada di waktu siang menghubungi tempat kampus. Baik, terima kasih saudari Elza. Saudari Rifa. Menurut saya, faktor penyebab kenapa kita itu terlambat ke kampus itu jalanan itu macet. Jadi kalau misalnya jalan macet itu kita akan mengalami keterlambatan di dalam mendatangi kampus. Saudari Rifa. Baik, yang terakhir dari Ria. Mungkin menurut saya lebih menentukan itu adalah tentang mungkin saja rumahnya itu jaraknya jauh, misalnya jaraknya jauh dan bangunnya lama, jadi dan kemacetan itu terjadi, jadinya dia terlambat bangun. Baik, terima kasih saudari Ria. Dari kesimpulan yang saya dapatkan yaitu kita harus jaga pola hidup kita untuk tidak begadang biar bisa ke kampus dan tidak terlambat. Terima kasih. Selanjutnya ke dampak dan akibat. Apakah teman-teman ada yang tahu?
Baik, sudah Inalja. Dampak dari kondisi kampus ini pastinya kita kan dalam waktu kelas yang harus menerapkan materi-materi di semacam universitas. Terima kasih Inalja. Sudah apa? Jadi kita depan itu kita dinilai tidak disiplin dan mendapatkan kebetulan dari dosen dan tidak dapat dipercaya oleh teman-teman karena selalu kekurangan. Baik, sudah di Tina. Baik, jadi menurut saya itu dampaknya itu akan berdampak pada karena dosen itu menilai bahwa ketika lagi masuk kelas itu tidak disiplin. Terima kasih Albina. Baik, sudah di Ilham. Menurut saya dampak yang terjadi itu dari dalam situasi itu kan kalau kita itu dalam masukan kita tunggu jadi kita itu tidak punya kesiapan yang matang untuk menerima pembelajaran. Terima kasih. Saudara Ilham. Terakhir saudari Pia. Menurut saya itu karena misalnya kita ini begadang itu tidak dalam masuk kelas dan di dalam kelas itu kurangnya konsentrasi dalam pembelajaran kita. Terima kasih saudara Pia. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu satu, dapat teguran, kedua, ketinggalan, ketiga, tidak persen. Itu saya yang sudah ditemukan dari teman-teman. Baik, selanjutnya kita lanjut ke upaya apakah teman-teman yang tahu Jadi upaya penanggulangan ini yang tersebut adalah misalkan ada kawan yang berapa, terus kalau misalkan dia tahu di tempat tersebut kita harus antisipasi ya cepat bergerak sampai ke kampus. Yang bisa dilakukan untuk mencegah itu mungkin dari malam kita siapin segala macam harus kita urusan di hari sekali untuk kampus biar sekali pagi itu kita jadi minimalisir untuk kampus. Terima kasih. Saya sudah lihat. Menurut saya upayanya itu kita tuh malamnya itu jangan begadang dan itu yang dibilang kita harus mempersiapkan semuanya sebelum pagi datang. Lalu ketika pagi kita itu bangun lebih awal. Dan kalau misalnya kita tahu rumah kita jauh, kita itu bangun lebih awal dan dengan upaya itu kita akan datang ke kampus. Baik, terima kasih Pak. Dari Tina. Jadi kalau menurut saya upaya yang dilakukan itu menerima masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Albina. Terakhir saudara Pia. Dari saya kita harus juga menambah disiplin kita disiplin waktu kita lebih paham lagi dari Anda dari mengatur jalan. Baik, terima kasih saudara Pia. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu satu, disiplin, dua, persiapkan alat dan buku besok, dan ketiga bisa memakai alarm di HP. Kemudian yang bisa ditemukan. Baik, selanjutnya Iman, ada yang bisa ditemukan. Baik, dari Raja. Jadi kalau misalnya masyarakat adalah saya akan mencoba saya sebelum begadang juga masalah yang saya sebenarnya bisa selalu melakukan. Terima kasih Raja. Saya dari Pak. Saya komitmen, biasanya saya tidak akan begadang lagi dan saya akan bangun di awal. Baik, saudara Lintas. Jadi mulai dari kegiatan ini selesai, saya komitmen akan bangun di awal dengan menggunakan aplikasi. Baik, terima kasih
dari apa bisa dari admin. Jadi posisi yang saya sarankan bagi misalnya adalah supaya anak-anak sifat disiplin dan tidak terlambat lagi. Terima kasih. Terima kasih selanjutnya untuk terakhir dari Rian. Mungkin kalau dari saya lebih bisa mengatur waktu saya dan bisa lebih memanfaatkan waktu luang dari membuang waktu dan bisa lebih seperti yang saya. Terima kasih untuk Rian. Selanjutnya kita akan main game. Baik, selanjutnya kita baik caranya seperti ini. Tahan satu kali, tahan satu kali, detik 2 kali. Bertanya, aku makan selanjutnya dia bergabung. Oke, mari kita lakukan. Ya, akan Biasa pergi ke kami pagi masuk kelas tidak telat belajar rajin. Tiga. oke, selanjutnya kita akan lanjutkan kegiatan PKP ini. Baik, senapa yang disediakan teman-teman dapatkan dari topik pertama sampai ke 7. Baik, saudara Alta. Saya mendapatkan pengetahuan baru melalui kegiatan BKP ini, di mana masalah-masalah itu, masalah seperti angkot, atau dari kayak bukan sembarangan dan banyak topik-topik yang kita bahas, ada mendapatkan solusi-solusi yang terbaik cara mengatasi tersebut. Terima kasih Pak Alta yang selalu menyemangati. Ini kita nanti pengetahuan baru yang saya peroleh dari topik-topik tugas kita itu menunjukkan dan tidak mempunyai masalah itu ada solusinya. Itu saja. Jadi kalau di program yang kita bahas dari yang sampai yang ke-7 itu berpikir bahwa ternyata permasalahan yang terjadi itu ternyata sangat banyak sekali ya, dari rumah lingkungan, rumah makanan, rumah dengan kegiatan sehari-hari, rumah media sosial, dan ternyata semua permasalahan itu ternyata banyak faktornya dan juga ternyata ada solusi yang bisa didapatkan di sini. Terima kasih untuk saudara yang ada dari Riva. Saya dari topik yang pertama sampai yang ke-7 itu saya bisa tahu kalau misalnya setiap permasalahan itu ada solusinya, dan dengan adanya BKP yang tadi ini saya itu mendapatkan ilmu yang baru dan saya itu mendapatkan berita-berita yang lebih terkini. Terima kasih saudara Riva. Bacaan yang saudara Rian. Mungkin pengetahuan baru yang saya dapat itu dengan kita berdiskusi seperti ini, saya rasa kita bisa bertukar pikiran dan memecahkan masalah-masalah yang ada. Terima kasih saudara Rian. Selanjutnya apa yang saya rasakan dari topik 1 sampai 7. Oke, saudara Ilja. Jadi kalau pembahasan topik yang aku maksudkan itu merasa sangat senang dan sangat terbantu karena dari berbagai topik itu juga ada yang memakai teman saya dan memakai masalah dari saya juga. Jadi saya sangat terbantu dengan berbagai diskusi yang dilakukan. Terima kasih saudara Ilja. Kita buka saudara Alta. Jadi setelah membahas topik dari yang pertama sampai terakhir, rasa saya itu senang. Kenapa? Karena kita bisa membahas masalah-masalah dan memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Terima kasih saudara Alta. Saudara Riva.
menurut saya itu merasa senang. Yang pertama karena saya mempunyai kelompok yang baik, dan setelah itu saya merasa juga kalau misalnya semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi saya tidak merasa takut lagi untuk merasa ketakutan kalau misalnya ada masalah. Terima kasih sudah Rifa dan juga sudah Dina. Terima kasih. Jadi perasaan saya setelah menempuh kegiatan ini adalah saya merasa senang, bahagia dan semangat karena saya merasa jika suatu masalah itu pasti memiliki solusi. Maka itu sudah Dina. Yang terakhir sudah dilihat. Mungkin yang saya rasakan setelah kita membahas dari topik awal sampai akhir ini, saya merasa senang dan menambah semangat keuangan itu karena di dalam ini tidak bisa berjumpa kemudian untuk memecahkan masalah yang ada, dan ini membuat saya lega dengan masalah yang ada ini. Baik, terima kasih sudah dilihat. Siapa apa yang bertahu dari topik 1 sampai 7? Baik, saudari Hilda. Sikap yang pertama yang dari saya adalah sikap yang mau menerima berbagai macam masalah dan solusi dari berbagai macam topik kita itu dengan lebih positif. Terima kasih saudari Hilda. Jadi saya bersemangat terbuka dan positif dari berbagai macam solusi-solusi dari teman-teman yang sudah kita diskusikan dari topik pertama, kedua, dan sampai topik yang ke-7. Apalagi ada yang pendapat dari saudari Rifa? Jadi menurut saya sikap dalam diri saya itu adalah saya lebih menghargai pendapat orang lain, dan sikap yang kedua itu saya akan lebih memanage waktu. Terima kasih saudari Rifa. Selanjutnya saudari Amina. Jadi dalam diri saya yaitu saya kedepannya saya harus terbuka dan pikiran positif terhadap solusi yang muncul sebagai alternatif penyelesaian masalah yang saya hadapi, dan saya pun mau menerima solusi tersebut. Terima kasih saudari. Untuk yang terakhir saudari Tria. Mungkin jika saya sikapi dari semua topik yang kita bahas ini adalah itu kita mampu menerima perbedaan pendapat kita mampu menerima semua perbedaan yang ada di dalam kita. Terima kasih saudari Tria. Yang tindakan valid saja yang bukan dari topik 1 sampai 7. Baik, saudari Hilda. Saya ingin menjawabkan berbagai macam solusi yang sudah kita bahas dari teman-teman sampai Baik, terima kasih saudari Hilda. Saudari Rifa. Menurut saya, tindakan yang akan saya ambil adalah saya akan memanfaatkan solusi-solusi dan permasalahan yang ada seperti yang disebutkan tadi, dan saya akan lebih memanage waktu. Baik, terima kasih saudari Rifa. Saudari Tria. Mungkin tidak ada yang sudah pasti akan memperbaiki diri saya yang awalnya tidak menerima perbedaan itu, tidak menerima pendapat orang lain. Saya akan ubah menjadi yang lebih baik lagi, yang menerima perbedaan dan pendapat orang lain. Terima kasih saudari Tria. Apa ada lagi? Baik, saudari Amina. Jadi tindakan saya untuk kedepannya ialah menerapkan solusi yang ada dan kita bahas untuk bertanya. Baik, terima kasih saudari terakhir. Jadi tindakan yang selanjutnya itu memotivasi diri saya dan mengaplikasikan solusi-solusi yang sudah kita bahas dari topik pertama sampai topik yang terakhir. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya tanggung jawab apa yang kita pilih lakukan dari topik 1 sampai 7. Saudari Hilda. Jadi tanggung jawab yang saya lakukan, jika di dalam topik itu kita ada pengalaman. Jadi pada saya pribadi saya akan bertanggung jawab dalam kesian topik yang saya coba. Baik, terima kasih saudari Rifa.
menurut saya tanggung jawab yang terbangun di dalam diri saya itu seperti saran-saran dari kalian yang tadi, mulai dari saya bertanggung jawab untuk tidak sering-sering membeli junk food, dan saya akan tetap datang ke kampus tepat waktu seperti itu. Terima kasih sudah berjumpa. Sebelumnya Dari bulan biasa saya juga akan melakukan komitmen yang sudah saya sampaikan juga untuk yang sebelumnya itu. terima kasih. Bapak ada satu guys sudah dilakukan. Jadi tanggung jawab saya adalah memperbaiki pola pikir saya menjadi lebih positif, di mana sebagai mahasiswa kan kita melakukan yang dimana kita sebagai calon mahasiswa yang dimana kita akan memberikan diri kita sendiri, dan yang itu tuh sebagai role model bagi peserta didik ke didik yang mana. Terima kasih sudah yang berlaku sudah. Baik, jadi tanggung jawab yang berhubung pada diri saya adalah saya harus serius lagi dalam mengikuti layanan BKT kali ini dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk saudara-saudarinya. Baik, mungkin ketika kita sudah berakhir, ada sebaiknya kita doa. Izinkan saya membawa doa agama Kristen untuk keyakinan yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita doa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih telah memberkati tiga kelompok kami ini dari awal sampai akhir. Semoga diskusi kami ini bermanfaat pada kami yang di masa depan nanti. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan Tuhan dan sampai ke rumah masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, selanjutnya kita akan Oke, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada yang kita menyanyi Sayonara, Sayonara. Mari kita menyanyi.